Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hadis, sunnah, khabar, dan atsara. Hadis atau al-hadis menurut bahasa al-jadid yang artinya sesuatu yang baru. Lawan kata al-qadim artinya yang berarti menunjukkan kepada waktu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis juga sering disebut khabar, yaitu yang artinya berita, sesuatu percakapan dan dipindahkan dari seseorang yang lain. Jadi kayak kita memberi kabar aja ke yang lain. Seperti pengertian hadis menurut ahli usul akan berbeda dengan pengertian yang diberikan oleh ahli hadis. Menurut ahli hadis, pengertian hadis ialah perkataan Nabi SAW, perbuatan dan hal ihwannya. Yang dimaksud dengan ihwannya ialah segala yang diriwayatkan oleh Nabi SAW yang berkaitan dengan himmah, karakteristik, sejarah, kelahiran, dan kebiasaan Nabi SAW. Ada juga yang memberikan pengertian lain, yaitu sesuatu yang bersandarkan kepada Nabi SAW berupa perkataan, perbuatan, tarkik, maupun sifat beliau. Tapi sebagai muhadisin berpendapat bahwa hadis mempunyai cakupan pengertian yang lebih luas, tidak terbatas lah apa yang disampaikan oleh yang disampaikan kepada Nabi SAW, melainkan termasuk juga disandarkan kepada para sahabat dan para tabiinnya yang disebutkan oleh At-Tirmizi. Sementara para ulama usul memberikan pengertian hadis adalah segala perkataan Nabi, perbuatan, dan takrirnya yang berkaitan dengan hukum syara dan ketetapannya. Pengertian hadis menurut ahli usul lebih sempit dibanding dengan pengertian hadis menurut para ahli usul hadis, dengan segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW, baik ucapan, perbuatan, maupun ketetapannya, yang berhubungan dengan hukum atau ketetapan Allah yang disyariatkan kepada manusia. Selain itu tidak dikaitkan dengan hadis, jadi yang dikaitkan oleh manusia aja ya. Sunnah menurut etimologi berarti cara yang biasa ditempuh baik maupun buruk, sebagaimana sabda Nabi SAW, barang siapa yang membuat inisiatif yang baik maka ia akan mendapatkan pahala dan pahala orang-orang yang mengerjakan sesudahnya tanpa sedikit pun berkurang. Dan barang siapa yang membuat inisiatif jelek maka ia akan mendapatkan dosa orang-orang yang mengerjakan sesudah tanpa sedikit pun berkurang. Sedangkan sunnah menurut istilah di kalangan para ulama terdapat perbedaan. Hal ini disebabkan oleh latar belakang, persepsi, dan sudut pandang masing-masing terhadap Rasulullah SAW. Secara garis besarnya mereka terkelompok menjadi 3 golongan, yaitu ahli hadis, ahli usul, dan ahli fikih. Menurut pengertian ahli hadis, segala yang berupa perkataan, perbuatan, budi pekerti, perjalanan hidup, baik sebelum diangkat menjadi rasul maupun sudah diangkatnya. Tapi bagi ulama usuliyah, jika antara sunnah dan hadis adalah sebatas sunnah qauliyahnya Nabi, ini berarti sunnah cakupannya lebih luas dibandingkan hadis, sebab sunnah mencakup perkataan, perbuatan, dan penetapan atau takrir Rasul yang biasa dijadikan dalil hukum. Khabar menurut bahasa serupa dengan makna hadis, yakni memberikan berita disampaikan oleh seseorang kepada yang lain. Antara suatu ulama dengan ulama yang lainnya berbeda pendapat. Ulama mengatakan khabar adalah sesuatu yang datang dari Nabi SAW disebut hadis, dan ada juga yang mengatakan bahwa hadis umum dan lebih luas daripada khabar. Tiap hadis dikatakan khabar dan tidak ada khabar yang dikatakan hadis. Atsar menurut pendekatan bahasa sama artinya dengan khabar, hadis, dan sunnah. Sedangkan asar menurut istilah yaitu segala sesuatu yang diriwayatkan dari sahabat dan boleh juga disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jumhur ulama mengatakan bahwa asar dan khabar yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, sahabat, dan para tabiinnya. Sedangkan menurut ulama Khurasan,
bahwa atsar untuk mauquf dan khobar untuk marfu. Sanad dan matan al-hadis. Pengertian sanad hadis dari segi bahasa sanad artinya menjadi saudara tanpa bersandar. Arti yang lain sesuatu yang dapat dipegangi atau dipercaya. Sanad menurut istilah ahli hadis yaitu jalan yang menyampaikan kepada matan hadis, atau dalam istilah lain mata marantai para periwayat hadis yang dihubungkan sampai kematian hadis. Pengertian matan hadis. Dari segi bahasa, matan berarti punggung jalan, tanah gersang atau tandus, membelah, mengeluarkan, mengaitkan. Matan menurut istilah ilmu hadis yaitu perkataan yang disebut pada akhir nasad, yakni sabda Nabi SAW. Sejarah ilmu hadis dan perkembangannya. Pengertian ilmu hadis. Ilmu yang berartikan pengetahuan. Hadis yang berartikan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik dari perkataan, perbuatan maupun persetujuan. Ilmu hadis yang berarti ilmu yang membicarakan tentang keadaan atau sifat para perawi yang diriwayatkan. Perawi adalah orang yang membawakan atau menerima dan menyampaikan berita dari Nabi SAW, yaitu mereka yang ada dalam sanad atau hadis. Sejarah perkembangan ilmu hadis. Ilmu hadis selalu mengiringi sejak masa Rasulullah SAW, sekalipun belum dinyatakan sebagai ilmu yang eksplisit. Ilmu hadis muncul bersamaan dengan mulainya periwayat hadis yang disertai dengan tinggi perhatian dan selektivitas sahabat dalam menerima riwayat yang disampaikan kepada mereka. Pengertian hadis riwayah dan diroyah. Hadis riwayah ilmu pengetahuan adalah ilmu pengetahuan untuk mengetahui cara-cara penulikan, pemeliharaan, dan pendewaan apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun yang lain sebagainya. Faedah mempelajari ilmu ini adalah untuk menghindari adanya kemungkinan salah kutip terhadap apa yang disandarkan kepada Nabi SAW. Perintis pertama ilmu riwayah adalah Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Periwayat hadis riwayah yang dilakukan dengan dua cara, yaitu satu, hadis riwayah bil lafzi. Hadis riwayah bil lafzi adalah meriwayatkan hadis dengan lafaz-lafaz yang diterima dari Nabi SAW dan mereka hafal benar lafaz dari Nabi tersebut. 2. Hadis bil makna. Hadis riwayah bil makna adalah meriwayatkan hadis dengan makna saja, sedangkan redaksinya disusun sendiri oleh orang yang meriwayatkannya. Kalau di sini hadis diroyah disebut dengan ilmu mutsalul hadis atau undangan-undangan atau juga kaidah-kaidah untuk mengetahui hal ihwan sanad, matan, cara menerima dan menyampaikan al-hadis, sifat-sifat rawi, dan lain sebagainya. Faedah mempelajari ilmu ini untuk menetapkan makbul atau dapat diterima atau mardudnya atau tertolaknya suatu hadis, dan selanjutnya untuk diamalkan dan makbulnya yang ditinggikan yang mardud. Cabang-cabang ilmu diraya hadis yang berkaitan dengan matan hadis ialah: yang pertama, ilmu jarh wa al-ta'dil; yang kedua, ilmu tokoh-tokoh hadis; yang ketiga, ilmu mukhtalaf al-hadis; yang keempat, ilmu gharib al-hadis; yang kelima, ilmu naksi wal mahsud al-hadis. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.